Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang prasangka buruk atau negative thinking. Teman-teman tahu apa itu prasangka buruk? Prasangka buruk itu adalah kita memikirkan hal-hal yang kita tidak sukai. Ya, kita memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, itu namanya adalah berpikir negatif. Bedanya antara positive thinking dan negative thinking itu adalah positive thinking adalah kita memikirkan hal-hal yang kita sukai. Kita memikirkan hal-hal yang kita inginkan. Itu namanya positive thinking. Sedangkan negative thinking itu adalah kita memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita tidak mau mengalaminya, hal-hal yang membuat kita itu takut, membuat kita itu cemas, atau semua hal-hal yang kita tuh merasa tidak mau mengalami hal seperti itu. Itu adalah negative thinking. Nah, itu bedanya seperti itu. Kemudian ada 5 hal ya kita berpikir negatif. Yang pertama adalah kita berpikir negatif pada diri sendiri. Suudzon, berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Contohnya apa nih? Berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Contohnya adalah ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa akan gagal, merasa tidak mampu, merasa tidak bakal sukses, merasa tidak akan berhasil. Ya, misalnya kalau kita memulai bisnis kemudian kita ragu, wah kayaknya saya nggak bisa nih, saya bukan tipikal orang yang berjualan. Atau ketika kita mau melamar di sebuah pekerjaan, kemudian dalam diri kita merasa, oh saya nggak akan bisa nih diterima di situ, saya lemah gitu ya, saya merasa kurang. Nah, semua itu mencerminkan bahwa saat itu kita sedang berpikir negatif. Padahal kita tidak tahu loh potensi kita sejauh apa, sebesar apa ya. Bisa jadi loh kita sebenarnya memiliki potensi yang besar, tetapi dihambat oleh pikiran kita yang negatif, sehingga potensi yang besar ini tidak pernah keluar. Itu sangat memungkinkan. Karena apa? Karena pikiran kita yang senantiasa merasa diri kita lemah, diri kita tak berdaya, diri kita tidak mampu, semuanya itu benar-benar memenjarakan diri kita, sehingga potensi kita tidak akan pernah bisa keluar. Nah, itu adalah yang pertama. Suudzon, berprasangka buruk pada diri sendiri. Yang kedua adalah berprasangka buruk kepada Allah dan takdirnya. Ketika misalnya kita sedang mengalami musibah, kemudian kita berpikir Allah tidak sayang padaku, Allah sedang membenciku ya. Kemudian ketika kita sedang kesulitan ekonomi, kemudian kita menyalahkan Allah, Allah tidak hadir ya. Allah lebih mencintai si A, si B, si C, Allah tidak cinta pada diriku. Nah, itu adalah kita sedang suudzon atau berprasangka buruk pada Allah. Ya, padahal bisa jadi loh semua musibah yang kita alami itu ya, itu disebabkan karena ulah kita sendiri. Ya, betul. Barangkali ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah ingin menebus dosa itu di dunia saja. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diberi musibah. Ya, dengan harapan ya kita mampu menjalani musibah itu dengan sabar, kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ingat ya, lebih baik dosa dihapus di dunia daripada dicuci di api neraka. Nah, makanya ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita sedang mendapatkan ujian, pahamilah bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Itu bentuk rahmat Allah. Allah ingin mencuci dosa kita dengan musibah itu. Asalkan kita mau bersabar dan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah ya. Jadi bentuk
prasangka buruk kita kepada Allah itu ketika kita sudah menyalahkan Allah, menyalahkan takdirnya, merasa tidak adil, merasa tidak disayang, merasa dibenci, merasa dihukum. Itu adalah semua bentuk prasangka buruk kita kepada Allah. Dan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang suudzon kepadanya. Allah tidak akan suka, tidak akan menyukainya orang-orang yang berprasangka buruk kepadanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berprasangka buruk pada orang lain. Ya, misalnya ketika kita sedang berjalan di stasiun, kemudian kita ketemu dengan orang yang kita kenal, lalu kita sapa, orang itu kok cuek banget ya, sambil megang HP dia cuek banget. Kemudian kita berprasangka buruk ya, misalnya, oh sombong banget nih, saya nanti ya di kantor ya. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi pada orang atau teman kita itu. Barangkali karena dia fokus pada masalahnya yang ada di HP-nya itu, dia tidak konsen dengan kita yang menyapanya. Ya. Atau mungkin misalnya kita sedang jalan, tiba-tiba ada mobil yang lewat, ya. Ketika itu ada genangan air, mobil lewat dan mobilnya itu kencang banget gitu ya. Lalu ketika kita berprasangka buruk, ya, itu kenapa sih sombong banget nih punya mobil gitu kan. Padahal kita nggak tahu loh apa yang terjadi pada si pengendara mobil. Kenapa dia di jalan itu sangat kencang ya. Barangkali ya pada saat itu istrinya sedang melahirkan dan dia keburu-buru untuk pergi ke rumah sakit. Barangkali anaknya sedang sakit karena mungkin jatuh dan segera dibawa ke rumah sakit. Maka dia begitu buru-buru ya mengendarai mobilnya. Jadi kita harus mempertahankan positive thinking kita. Kita harus mempertahankan prasangka baik kita kepada orang lain. Ya karena kita tidak tahu kondisi orang lain itu seperti apa. Nah, itu berprasangka buruk kepada orang lain. Atau mungkin ketika banyak sekali ya kecurigaan-curigaan kita pada tetangga, terus gosip-gosip kita kepada teman sekantor ya. Itu kan masuk dalam kategori, kalau itu belum tentu terjadi maka itu masuk kategori fitnah ya. Kita menceritakan keburukan orang lain tapi itu belum tentu terjadi, itu kategorinya adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalaupun itu benar ya, maka itu masuk dalam kategori ghibah. Baik fitnah dan ghibah itu sama-sama tidak baik dan sama-sama berdosa. Jadi stop, dan kita harus berusaha untuk tidak menceritakan keburukan orang lain ya. Kemudian yang keempat adalah berprasangka buruk kepada masa lalu. Mungkin kita pernah mengalami berbagai peristiwa kejadian di masa lalu yang membuat kita itu sedih, membuat kita itu marah, dan membuat kita itu jengkel ya. Ketika kita ingat kejadian itu, hari ini kita ingat kejadian itu, timbullah perasaan-perasaan emosinya. Bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa takut, bahkan bisa menangis ya, karena saking sedihnya. Nah, misalnya ketika kita pernah dibully ya gara-gara kita sedang berpidato, kan mungkin salah pidatonya, kemudian teman-teman kita menyorekinya dan membulinya. Nah, semenjak itulah kita kayak trauma untuk berbicara di depan banyak orang, peristiwa itu. Nah, ketika kita mengingat peristiwa itu, peristiwa masa lalu itu, kemudian muncul rasa malunya, rasa takutnya, rasa sedihnya, maka kita sedang berpikir negatif atau suudzon di masa lalu. Ya. Nah, itu adalah suudzon di masa lalu atau berprasangka buruk di masa lalu. Artinya kita sedang memiliki luka batin ya, atau trauma di masa lalu. Nah, kemudian yang kelima adalah suudzon atau berpikir negatif di masa yang akan datang. Ketika kita sudah pusing dengan masa depan ya, pada itu belum tentu terjadi, maka kita sedang suudzon atau berprasangka buruk terhadap masa depan. Misalnya gini, misalnya kita sedang menjalani atau akan menjalani sidang tesis ya.
Kemudian dalam bayangan kita membayangkan, oh pengujinya galak-galak, kemudian presentasi kita acak kadul gitu ya, morat-marit ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan susah, kita susah untuk menjawabnya ya, dan itu membuat kita malu, membuat kita sedih gitu ya. Nah, itulah kita sedang berprasangka buruk ya di masa yang akan datang. Atau ketika kita melamar sebuah pekerjaan, kemudian kita berpikir, oh kayaknya pasti gagal, kayaknya aku pasti nggak mampu, nggak bisa nih ya. Itu artinya kita suuzon ya, berprasangka buruk di masa yang akan datang. Jadi seolah kita sudah memastikan ya, nasib kita di masa yang akan datang. Ini adalah berpikir negatif. Padahal di masa yang akan datang itu mesti ada dua kemungkinan kan ya. Kemungkinan betul apa yang kita pikirkan, juga ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan benar sesuai dengan yang kita prasangkakan, ada juga kemungkinan yang tidak benar, yaitu di luar prasangka kita. Nah, 5 hal inilah kita bisa berprasangka buruk ya. Pertama, berprasangka buruk pada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah dan takdirnya, kepada masa lalu dan kepada masa yang akan